Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati tatimmu sholihat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulun ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami mar'i tarku ma la ya'nihi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang sama-sama kita hormati ketua dan seluruh jajarannya Masjid Al-Muhajirin, kemudian imam kita, seterusnya Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kami doakan semoga kita semuanya insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam hari ini kita dapat hadir di taman-taman surga. Jadi di dunia ini taman-taman surga itu cuma ada dua. Kalau taman rekreasi, taman wisata banyak jumlahnya. Tapi kalau taman surga cuma dua. Yang pertama kata Nabi SAW, ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dengan mimbarku terdapat raudhah jannah. Taman-taman surga itu Masjid Nabawi. Kondisinya tetap tak bisa berubah. Dari dulu sampai sekarang ya segitu tempatnya. 20 meter kali 22 meter. Nggak bisa dipindahkan kemana-mana. Taman-taman surga yang kedua ini bisa berubah waktunya, bisa berubah tempatnya. Apa kata Nabi SAW? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Faqalu ma riyadul jannah? Qala hilakul dzikr au majalisul ilmi. Kata Nabi SAW, idza marartum, apabila kalian melewati taman-taman surga, masuklah. Masuk, ikut, bergabung. Para sahabat bertanya, ma riyadul jannah, ya Rasul, mana, di mana, apa taman-taman surga itu? Kata Nabi SAW, hilakul dzikru au majalisul ilm. Halaqah, ya, halaqah zikir itu materi mempelajari Al-Quran, atau majelis ilmu, atau majelis ilmu. Itulah taman-taman surga. Ya. Yang di dalamnya banyak faedah, banyak utamaan. Tapi taman-taman surga ini sepi, Pak. Tapi kalau taman-taman rekreasi, taman-taman wisata, gede-gede, itu ramai itu. Apalagi 17 Agustus, ramai itu. Ya kan? Tempat domino, catur, ramai. Tapi begitu majelis ilmu yang disebut oleh Nabi taman surga cuma dua. Yang satu harus ke Masjid Nabawi, jauh, mahal. Yang satu taman-taman surga di dunia itu majelis ilmu. Alhamdulillah
malam hari ini kita bisa bersama-sama di taman-taman surga di dunia. Semoga bisa pula nanti duduk-duduk di taman-taman surga di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita juga semuanya orang-orang yang mudah-mudahan diberikan keistiqomahan, kemudian diberikan pemahaman, karena nikmat yang paling besar di atas muka bumi ini, kata Nabi SAW dua, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Karena saking pentingnya nikmat yang berharga ini, maka sampai kita sehari semalam suruh minta kepada Allah 17 kali. Yang lainnya enggak, 17 kali Pak. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi surah Al-Fatihah itu adalah kandungan doa semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang bisa sampai kepada Allah, keridhaan Allah cuma jalan Islam, yang lainnya nggak sampai. Jalannya banyak, jalan banyak kata Nabi, tapi jalan yang banyak itu menyesatkan semuanya. Jalan yang satu inilah jalan yang lurus. Jalan siratal mustaqim adalah dinul Islam, jalan Islam. Apakah cukup dengan dinul Islam? Nah, dibimbing oleh Allah untuk yang keduanya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Nah, inilah puncaknya kenikmatan. Kalau cuma hanya sekedar Islam, banyak orang Islam tapi tak menikmati. Buktinya banyak orang Islam tidak menikmati sholat. Kalau menikmati sholat, nggak ada yang berani meninggalkan sholat. Ada enggak orang Islam meninggalkan sholat? Kalau dia tahu nikmatnya Islam dengan sholat, dia tidak akan pernah absen dari sholat. Apalagi nikmat lagi sholat berjamaah. Tak bisa dibandingkan. Berat, Pak. Nah. Apa yang membuat nikmatnya Islam itu? Nanti bisa dibuka dalam surat An-Nisa ayat 169. Faulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina was-siddiqiina was-syuhadaa'i was-sholihiin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang dikasih nikmat itu adalah orang-orang yang kelak dia akan disatukan, dibersamai oleh para nabi, para siddiqin, para sholihin, para syuhada. Itulah sebaik-baik teman. Kenapa mereka harus menjadi rujukan panduan hidup kita? Karena mereka dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa dia jamin masuk surga? Karena dia orang yang paling paham terhadap agama Islam pertama kali. Nabi, sahabat. Iya kan, betul? Siapa yang paling paham pertama tentang Islam ini? Sahabat. Karena mereka yang berguru langsung dengan Nabi. Jumlahnya berapa sahabat? Ada yang tahu? Umroh gratis? Berapa Pak? Jumlah sahabat yang didik Nabi sehingga menjadi orang hebat semuanya, disebarkan di seluruh penjuru dunia. Bahkan di Damaskus, Suriah itu ada 9.000 sahabat yang dimakamkan di Suriah, Pak. Dikirim Amr bin As. Kemarin saya ke Mesir berjumpa dengan makamnya Amr bin As. Dari Mekah dikirim ke Mesir, dikirim ke Andalusia, Spanyol, dikirim ke di seluruh dunia, dikirimkan sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh langsung Nabi, langsung menyaksikan wahyunya turun, berguru dengan sebaik-baik guru. Jumlahnya 114.000, banyak. Hebat semuanya, ahli surga semuanya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Pemahaman Islamnya sama. Gak ada. Abu Bakar organisasinya Muhammadiyah, Umar NU, Utsman Jamaah Tabligh. Gak ada.
Dulu sama Ahlussunnah wal Jamaah. Dulu sama Ahlussunnah wal Jamaah. Pemahamannya sama. Al-Quran yang dia gali sama. Oke? Maka orang yang Islam merasakan nikmatnya Islam ketika mengilmui dan mengamalkan. Oke? Islam baru dirasakan nikmatnya diilmui, diamalkan. Itu nikmat, Pak. Bapak sholat akan bisa khusyuk ketika Bapak tahu tentang ilmunya. Bagaimana syarat-syarat sholat, rukunnya sholat, tumakninnya sholat, khusyuknya sholat. Dipelajari, semakin kita mempelajari tentang sholat, bagaimana nikmatnya sholat tidak jadi beban, Pak. Sujud syukur, sujud pun bisa lama. Berdiri seperti Nabi 4 jam 5 jam berdiri tegak tanpa dia goyah, dia sanggup. Bahkan Anda yang bisa menghatamkan Al-Quran, Utsman bin Affan kalau sholat itu khatam Al-Quran 30 juz, Pak, satu malam. Karena saking nikmatnya sholat. Coba dibawa kita sholat di sini saja, nggak usah 30 juz, dibawa 1 juz saja. Nanti habis isya, pas ketika isya nanti, saya yakin goyang semuanya kaki kita. Bubar, Pak. Baik ya, jadi mesti orang Islam itu ilmu amal baru nikmat. Nah, sehingga dipandu lagi oleh Allah, siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang disesatkan. Siapa yang dimurkai di sini, Pak? Kenapa dimurkai jalan ini? Karena jalannya Yahudi, kata Allah SWT. Kenapa Yahudi itu dimurkai? Berilmu, tidak ada amal soleh. Tengok orang-orang Yahudi ini sombongnya minta ampun. Dari dulu sampai sekarang tuh namanya Yahudi begitu perangainya, sombong. Ilmunya luar biasa, Pak. Produk apa yang tidak milik dia? Saking pinternya dia. Nah, ini mohon maaf. Jadi kalau ada orang Islam yang pinter nggak mau ibadah, itu katanya Rasul kayak Yahudi, banyak ilmu tapi nggak ada amal soleh. Sebaliknya bukan jalan orang-orang yang disesatkan. Siapa yang disesatkan? Nasrani. Kenapa disesatkan? Ada amal nggak ada ilmu. Tengoklah, kalau orang Islam berilmu, beramal. Bagaimana caranya berilmu? Duduk di majelis ilmu seperti ini, baru nanti ada ilmunya. Semuanya butuh ilmu, apalagi akan kita bahas ini nanti. Kalau nggak ada ilmunya, Pak, nangis kita nanti, Pak. Baik ya, kita akan membahas tentang keluarga istimewa. Jadi keluarga istimewa untuk keluarga kita. Boleh gitu jadi judulnya ya. Dari keluarga istimewa untuk keluarga kita. Kita ingin mengopi dari keluarga yang hebat yang diabadikan oleh Allah. Pokoknya pembahasannya keluarga aja dulu kita, biar selesai dulu pembahasan keluarga ya. Perhatikan, Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyanjung. Sanjungannya bahkan bukan sanjungan yang biasa-biasa, tapi sanjungan beliau itu sampai diabadikan menjadi nama surat, Pak. Kalau nanti Bapak Ibu membuka surat di dalam Al-Quran, satu-satunya dari 114 surat di dalam Al-Quran, hanya satu surat yang menggunakan keluarga, Pak. Keluarga apa? Al-Imran. Nggak ada yang lain. Nah, kita perhatikan ya ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Jadi nanti 4 ayat dulu, walaupun ceritanya panjang, saya nanti berharap 4 ayat ini kita copy paste bagaimana keberhasilannya Imran dalam mendidik keluarganya. 4 dulu aja, 4 cara kalau kita ingin berhasil dalam membimbing keluarga kita. Nggak usah banyak-banyak, 4 caranya yang digunakan oleh Imran dalam mendidik keluarganya. Perhatikan betul.
Innallaha astafa, sesungguhnya Allah memilih. Bayangkan Pak, kalau Bapak terpilih menjadi orang yang paling terbaik, senang enggak Pak? Terpilih, terpilih bukan pencitraan dan memilihnya dengan cara nggak jujur, enggak. Memang dia layak dipilih karena ya dia orang terbaik di antara yang baik. Gitu loh. Dan ini yang memilih Allah langsung. Innallaha astafa, aku sesungguhnya aku ini memilih di antara manusia di atas bumi yang paling terbaik. Bayangkan, yang paling terbaik, yang nomor wahid. Ya. Coba andaikan Pak Abdul Rahim dari 10.000 karyawan di sini yang paling terbaik, seneng enggak ya? Dinobatkan menjadi karyawan terbaik, dihadiahi haji umroh, rumah tingkat 3, gajinya dinaikkan 1 bulan 1 miliar. Kira-kira gitu loh, bisa tidur enggak itu? Tapi nggak mungkin, yakin nggak mungkin. Tapi ini mungkin karena Allah yang janji kok. Ya, baik. Siapa yang dipilih pertama kali? Coba perhatikan, Adam wa Nuhan, tidak menggunakan al, langsung nama tunggal, Adam wa Nuhan. Begitu nanti disebutkan yang kedua, yang ketiga, yang keempat menggunakan ya, wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Jelas Adam juga dipilih oleh Allah, manusia terbaik, dia penduduk surga asli. Bahkan menikahnya dengan Adam itu yang menyaksikan para malaikat, yang makan jamuannya adalah malaikat. Bayangkan tuh, nikahnya di surga, walinya langsung Allah, ya, yang menyaksikan malaikat. Begitu dilepaskan ke dunia punya masalah. Pokoknya setiap keluarga di dunia pasti punya masalah. Jangan berharap tidak punya masalah. Sekelasnya Adam saja yang menikahkan Allah langsung, ya bayangkan, yang menyaksikannya para malaikat, jamuannya adalah para malaikat yang hadir. Begitu dilepas ke dunia, masalahnya banyak. Kenapa dia tidak disebut Adam, keluarganya Adam? Karena dia termasuk yang punya cacat dalam hal ini. Anaknya Qabil dan Habil saling berbunuhan. Betul? Tadi ada masalah. Oke. Kemudian disebutkan yang kedua, wa Nuhan. Jadi yang pertama disebutkan bapaknya manusia. Yang kedua disebutkan bapaknya manusia. Yang ketiga disebut Abu al-Anbiya, bapaknya para nabi. Oke. Nuh disebutkan bapaknya manusia yang kedua. Kenapa? Sejamannya Adam, dari Adam ke Nuh ini manusia hancur, lenyap, habis. Hanya pengikutnya Nabi Nuh saja yang hidup. Maka generasinya Nuh, generasinya Adam wafat semuanya karena pernah banjir bandang di seluruh dunia ini, karena pembangkangannya umatnya Nabi Nuh. Kenapa Nuh hebat saat itu? Bagaimana tidak hebat? Berdakwah 950 tahun, hanya dapat 19 pengikut. Terbayang? 950 tahun, hampir 1000 tahun bikin pengajian cuma 19 orang yang hadir. Kayak gini lah, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ini lumayan. Ini kalau ada 19 pas lah. Tambah lagi besok ya, biar genap 19 ya, jangan 14. Bayangkan itu, isi bumi yang seluas ini diajak menjadi orang yang bertauhid, yang menyambut seruan semuanya, termasuk istrinya dan anaknya. Yang hebatnya Nabi Nuh ini, jadi bapak-bapak kalau belum sekelasnya diuji jangan aja seperti Nabi Nuh, jangan mengaku. Nabi Nuh itu punya istri 950 tahun membangkang sampai suaminya tidak diceraikan. Terbayang? Dan dinobatkan menjadi ratunya kekafiran. Nanti bisa dibuka di dalam surat At-Tahrim 9 ayat 10 ayat 12. Ayat 12-nya cerita tentang Maryam, ayat yang ke-10 cerita tentang Aisyah menjadi pendampingnya Fir'aun. Nanti ayat 9 itu
istrinya Nuh dan istrinya Nabi Lut. Itu gembong ratu kekafiran dunia. Dua istri manusia itu. Nabi lagi suaminya. Satu Lut, yang satu Nabi Nuh. Puncak kekafirannya Nabi Nuh, istrinya, kalau Nabi Nuh sedang ngisi taklim begini, istrinya di sana keluar-keluar. Masyarakat, jangan dengarkan suamiku itu gila. Bayangkan. Kalau kira-kira bapak punya istri kayak gitu, diapakan gitu loh. Ini belum apa-apa, cerai, kubur hidup-hidup. Ini Nabi Nuh contohnya. Mendampingi istri 950 tahun dan diceraikan. Kalau sekedar ngeyel tidak apa-apa. Ngajak orang untuk menentang suaminya di mana, bayangkan bapak-bapak. Istri bantah aja gitu sudah senep perut kita. Udah dicarikan nafkah capek-capek sampai rumah wajahnya merengut. Itu rasanya pengen goreng. Bayangkan tuh. Bayangkan. Oke, nah kita ceritakan. Baik. Ya. Kemudian kenapa tidak disebut Al-Nuh? Karena Nabi Nuh termasuk yang istri dan anaknya tak diselamatkan. Oke, kita bicara. Kemudian wa ala Ibrahim wa ala Imrana. Ibrahim begitu wa ala Ibrahim, alhamdulillah. Ibrahim menjadi contoh teladan sepanjang sejarah tentang keluarga yang berhasil. Dari istrinya, anaknya, sampai Bani Israel ditutup dengan Nabi Isa. Dari mulai Nabi Ishak, itu keturunan Bani Israel semuanya Nabi. Begitu Ismail, keturunan ke-1 Nabi Muhammad SAW dari Siti Hajar. Jadi Siti Hajar melahirkan Ismail ke Nabi Muhammad sebagai penutup. Kemudian Siti Sarah menghasilkan anak Ishak, nanti sampai keturunan ke Isa. Itu satu Nabi, maka disebut dengan bapaknya para nabi. Berhasil dia, maka disebut Al-Ibrahim, keluarga Ibrahim. Oke, kita tidak akan membahas 3 nabi dan 3 rasul. Semua disebut bapak, disebut penghulu. Nah, yang keempat, wa'ala Imron. Siapa Imron? Nah, kenapa kok disebut namanya keluarga? Disejajarkan pula dengan nama-nama nabi dan para rasul yang hebat-hebat. Padahal satu riwayat mengatakan hampir seluruh jumhur ulama ahli tafsir, Imron itu biasa, Pak, orang biasa, orang petani. Nah ini jadi kita nanti kalau diberikan tausiah ini nggak ada bantahan lagi. Saya cuma pegawai, saya nggak pernah mondok, saya bukan ustadz. Mana mungkin saya bisa melahirkan anak-anak yang hebat? Ini dibantah nanti dengan ayat ini. Ya. Jadi Islam itu, Al-Quran itu menyuguhkan berbagai macam bentuk ragam tipikal manusia yang semuanya ada, dari mulai yang paling kafirnya Fir'aun sampai orang yang paling miskin, ada semuanya. Contoh teladan itu semua ada, rapi disebutkan oleh Allah. Ya Pak ya. Wa ala Imrona alal alamin, subhanallah. Keluarga Imron, keluarga istimewa. Grafiknya gini Imron tuh, sus naik. Jangan sampai kita ini tokoh tapi grafiknya begini. Kita ahli ibadah, ahli sholat, ahli masjid, tapi anaknya nggak pernah ke masjid, nggak ahli sholat. Bapaknya setiap pekan majelis ilmu, tapi istri dan anaknya nggak pernah ikut. Ini grafiknya begini. Imron begini grafiknya. Perhatikan nanti ya. Grafiknya ada Maryam, ada Nabi Isa, nanti begitu grafiknya naik. Ya. Jadi kalau ditanya siapa kakeknya Nabi Isa, Imron. Siapa Imron? Petani. Nah, gitu loh. Ini jelas. Nah, nanti rahasianya ada 4, tolong di copy paste bawa ke rumah oleh-olehnya ya. Jadi nggak ada bantahan lagi nanti kalau ngurus anak begini-begini, banyak alasan, banyak cincong. Nah, ini dibantah oleh Al-Quran nanti. Kita malu sebetulnya. Baik. Kita libatkan istri, tentu Imran tidak sendirian. Imran punya istri, punya peran istri. Nah, istrinya memerankan di ayat berikutnya. Idza qalat imra'atu Imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Perhatikan. Ya, subhanallah. Ayat ini indah susunan bahasanya ya. Ingatlah ketika istri Imran
berdoa, ya Rob, sesungguhnya aku bernazar. Ya, itu hebatnya. Aku punya nazar. Aku ingin mewakafkan janinku yang ada dalam kandungan kelak kalau dia lahir menjadi hamba yang soleh. Ya, kami ingin mewakafkan, kami ingin menazarkan untuk mengabdi kepadamu di Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa. Yang kan ini, ya, Masya Allah. Kemudian maka terimalah nazarku, ya Allah, karena Engkaulah sesungguhnya maha mendengar lagi maha mengetahui. Insya Allah. Perhatikan Pak, ini zaman jauh dari Rasulullah SAW. Imran ini jauh kehidupannya zaman kita, jauh betul. Belum ada teknologi, belum ada panduan bagaimana mengajar anak, itu belum ada. Perhatikan ini ya, kesungguhannya. Siapa yang mendampingi? Sepakat jumhur ulama ahli tafsir, istrinya Imran itu namanya Hanna. Ya. Siapakah Hanna? Ibu rumah tangga biasa. Jadi yang berhasil mendidik anak itu biasanya memang ibu. Jadi bayangkan, belum lahir saja cita-citanya Hana itu udah mulia. Ya Allah, aku ini sedang mengandung, ya Allah. Ya Allah, janinku ini, ya Allah, aku nadarkan, aku wakafkan kalau lahir dia menjadi anak yang soleh, aku persembahkan untukmu, ya Allah, biar mengabdi, dia biar menjadi orang yang selalu berada di Masjid Al-Aqsa. Luar biasa nih Pak. Kan ada, nah kalau lahir nanti ya nak, kamu jadi pegawai ya, biasanya begitu dah rata-rata, ya kan? Kadang-kadang dari kecil itu sudah diikat anak itu dengan nuansa kehidupan dunia, nggak dilekatkan dengan akhirat, itu yang banyak. Kamu saya sekolahkan kalau gede biar jadi pegawai ya nak, wah itu pasti rata-rata begitu. Apalagi yang kecewa, banyak orang tua ketika mencita-citakan anak sekolah tinggi biar jadi pegawai begini-begini, kemudian kalau itu tujuannya nanti akan menjadi orang tua yang gagal dan kita akan putus asa. Perhatikan ayat yang berikutnya ya. Subhanallah. Falamma wada'at qalat rabbi inni wada'atuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakar wal unsa wa inni samaituha Maryam wa inni uiduha habika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Masya Allah, permintaannya ini ya Hana. Maka ketika lahirlah ya si Maryam ini, ya Rob, aku telah melahirkan anak perempuan. Sebetulnya dia ngadu, ya Allah, aku itu melahirkan anak perempuan. Sebetulnya yang saya inginkan itu anak laki-laki, karena anak perempuan itu kan terbatas kalau untuk menjadi penunggu masjid, marbot lah ibaratnya, garim kan, dia datang haid, macam-macam, banyak penghalangnya. Aku tuh berharap anak laki-laki. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, laki-laki dan perempuan itu adalah sesuatu menjadi rezeki kemuliaan. Nah, maka aku berikan nama Maryam dan aku mohon perlindunganmu untukmu dan anak cucuku dari gangguan setan yang terkutuk. Subhanallah, permintaannya ibunya Maryam sungguh mulia. Ya, aku minta ya Allah anak laki-laki, tapi betulan anak perempuan yang lahir. Tidak apa-apa, aku terima, karena Allah sendiri yang mengatakan tidak apa-apa, karena lebih baik, boleh jadi perempuan itu lebih baik juga gitu kan. Nah, di sini ada kalimat laki-laki dan perempuan itu tidak sama, hanya ada dua Pak jenis manusia. Jadi kalau nanti ada bencong, banci, waria itu salah, nggak ada itu penduduk makhluk di dunia itu namanya bencong ya. Yang ada itu kalau nggak laki perempuan, nggak ada wanita kok waria, bencong, dua kelamin, nggak ada. Coba buka kalau ada dua kelamin, mana ada manusia dua kelamin. Kenapa kok anak laki-laki menyerupai perempuan? Salah didik biasanya. Pasti di situ nanti kenanya. Mana ada orang manusia, mana dari dulu dari sejak zaman Nabi Adam cuma diciptakan laki dan perempuan, Adam dan Hawa.
kok lahir ada waria, bencong, jenggot tentang kayak kemarin viral menikah sampai lakinya stres, wanitanya pakai cadar, begitu dibuka berjenggot, udah kadung hari hanya sudah ditentukan tuh, kan viral belum lama ini. Makanya hati-hati kalau dapat jodoh lewat FB, lembutkan, iya mas, dibuka berjenggot, pakai cadar pula itu, ya. Jadi nggak ada, pokoknya nggak ada alasan manusia di dunia ini kecuali kata Allah jelas dalam ayatnya, laki-laki jelas, perempuan jelas, tabiatnya jelas, wataknya jelas. Nggak ada. Kalau nanti laki-laki kok menyebut perempuan, ini haram jadinya. Ya, yang dilaknat oleh Allah. Ya, apalagi sejenis, menyukai sejenis, itu dilaknat. Namanya homoseksual. Apa namanya, LGBT. Itu dilindungi pula, ya Allah. Itu sudah keluar dari fitrahnya manusia, Pak. Jadi kalau ada laki-laki menyerupai laki-laki, oh laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan, itu sudah kelainan. Dalam Islam itu hukumannya dipancung dan disalib, selesai. Nabi Lut itu pula lah yang umatnya ditenggelamkan oleh Allah. Nah sekarang kok mulai berjamuran di Pekanbaru, kalau nggak percaya itu di pasar bawah itu jam 12, mas, tengok kakinya kekar, tapi kalau manggil mas ini mas, astagfirullahaladzim, mana siapa itu? Kok nggak ngeri Pak? Coba Pak, ini menyalahi fitrah Pak, nggak boleh. Oke ya, jelas ayatnya ini. Maka nama yang paling terbaik saat itu belum pernah ada namanya Maryam. Subhanallah. Inilah makanya orang tua ini penting ngasih nama itu yang mengandung arti. Maryam itu adalah hamba Allah yang terbaik, hamba Allah yang soleh. Jadi kasih nama itu jangan nama-nama yang masya Allah, apalagi idolanya dengan artis, kasih nama artis, idolanya bola, kasih nama bola. Jangan, mengidolakan itu orang soleh. Ya, namanya Ronaldo. Emangnya Ronaldo ahli sholat, ahli sepak bola. Nah, itu penting. Fataqabbalaha rabbuha biqubulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria kullama dakhala alaiha Zakaria mi'rab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laka hadha qala huwa min indillah inna Allah yarzuqu may yasha bi khairi hisab. Nah, pelajar nanti masya Allah ya, masya Allah ini Rabbana. Aku terima nazarmu, ya Allah langsung menyatakan aku terima nazarmu dengan sebaik-baiknya dan aku tumbuhkan dia menjadi orang yang akafalah Zakaria. Maka Zakaria sebagai tempat pengasuhan, kullama dakhala, setiap Zakaria masuk ke mi'rabnya wajada, maka selalu dia mendapatkan rezeki. Nanti akan kita panjang lebar. Qala ya Maryam, wahai Maryam, ini dari mana kamu dapatkan? Qalat wa min indillah, ini saya dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha memberikan rezeki tanpa hisab. Masyaallah. 4 ya, mari ya, kita pelajari. Sayang udah mau isya pula ya. Yang pertama, kita sebagai seorang tua ketika punya anak, kerahkan seluruh potensi kita dengan sungguh-sungguh, Pak. Sungguh-sungguh kita ini. Nggak boleh sambilan, memang harus bersungguh-sungguh mendidik anak ini. Ya. Yang bersungguh-sungguh saja banyak yang gagal, apalagi tak sungguh-sungguh. Ini bukti sungguh-sungguhnya. Dari mulai dia masih dalam janin, kemudian dia lahir, ya, kesungguhannya Imran, kesungguhannya Hana dalam mendidik putrinya ini sangat luar biasa. Mungkin waktu itu belum tertangkap. Mau jadi apa anak saya ini perempuan? Tapi subhanallah, hantarkan Maryam, dinobatkan oleh Allah. Ya, masya Allah, di ayat yang ke-42 perhatikan ya, Allah memuji lagi anaknya saja, coba dengan pujian, wa idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki an 'alan nisa'il alamin. Sesungguhnya kata malaikat berkata, ya Maryam, sesungguhnya Allah memilihmu menjadi wanita tersuci di atas muka bumi ini, 'alan nisa'il alamin. Jadi
pernah dinobatkan Maryam ini menjadi wanita terbaik di zamannya. Bapaknya pernah menjadi terbaik di zamannya, ibunya pernah menjadi terbaik di zamannya, kemudian anaknya dinobatkan. Siapa yang mendidik Maryam sehingga dihantarkan manusia wattoharoki, manusia paling suci? Nah, ini peran ayah dan ibu sekali lagi. Ya. Jadi nggak bisa untuk sambilan, Pak. Mohon maaf. Kita sebagai orang tua itu punya wewenang mendidik anak 60%. 20% itu guru loh, Pak. 20% itu lingkungan. Lah kalau 60% ke orang tua tidak pernah dia bercakap-cakap dengan anak, tidak pernah nasihati anak, tidak pernah duduk dengan anak, di mana dia akan lahir dari seorang tua yang itu nanti bakalnya akan menjadi orang yang baik. Saya bocori satu bocoran, Pak, ya. Ini hadisnya sahih. Bahkan sampai dikatakan hadis ini termasuk daripada hadis qudsi. Kalau Allah Azza wa Jalla yarfa'u darajatan fil jannati ya salihin, Masya Allah, li abdi salihin. Allah mengangkat seseorang ke derajat yang paling tertinggi di surga. Faqalu ya Rabbi anna hadhi, ya Rabbi anna Rabbi hadhi. Ya Allah, kenapa bisa seperti ini ya Allah? Engkau memberikan derajatku begitu tinggi di dalam sisimu. Apa jawabannya Allah? Ini perhatikan, ini penting. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, bi istighfari waladakallaka, karena ini permohonan ampunan anak-anakmu yang kamu tinggalkan. Ini penting, Pak. Ya. Nah, hadis ini dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat 9. Perhatikan, wallazina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim. Hafal, dibuka dulu, agak lupa ini. Biasanya hafal dulu. Surat An-Nisa ayat 9. Ya enggak salah, Pak, ya. Salah ayat. Surat An-Nisa ayat 9. Oke. Wal yasalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian takut setakut-takutnya kepada Allah jikalau kalian meninggalkan generasi yang lemah. Nah, lemah nanti di sini ada banyak variasinya. Ya, hendaklah kalian takut kepada Allah, falyattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, wa yaqulu qawlan sadida, hendaklah kalian berkata dengan perkataan yang jujur dan benar. Ini nanti dua ini adalah solusinya. Pak, ini Allah langsung loh, Pak, mewanti-wanti. Hendaklah kalian tuh takut kalau meninggalkan generasi yang lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah ilmunya. Yang hari ini orang lebih fokus takut meninggalkan anak yang lemah dari sisi ekonominya. Itu paling takut orang hari ini, tidak lebih takut daripada meninggalkan generasi itu takut kepada masalah-masalah bidang agama. Ini penting. Nah, saya ingin cerita kisah menarik nih, cerita ini kisah nyata nih. Jadi tidak menjamin orang tua yang sungguh-sungguh hanya meninggalkan warisan harta kemudian di kemudian hari dia bisa nyaman hidupnya, senang dia, kemudian sejahtera. Bahkan jauh dari harapan. Bahkan banyak nanti jadi musuh. Nanti ayatnya ada tentang musuh. Anak dan istri itu menjadi musuh-musuh keadaan yang sangat berat kalian hadapi. Ya, karena masalah ini. Nah, ada Marwan bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah, setelah itu Umar bin Abdul Aziz. Marwan bin Abdul Malik ini memiliki kekayaan yang sangat luar biasa, sehingga setiap anak dari 11 anaknya itu diwarisi 1 juta dinar.
Kalau dirupiahkan 2.500.000.000. Banyak itu Pak, satu anak warisan segitu banyak. Apalagi zaman itu ya. Tapi ilmu agama nol. Ya. Dia utamakan mewarisi anak dengan harta. Seakan-akan dengan warisan harta itu menyelesaikan masalah. Enggak. Ini buktinya setelah anak ini besar berkeluarga, jatuh menjadi pemiskin, peminta semuanya anak Marwan bin Malik. Dan menjadi gelandangan seluruhnya. Nah, setelah Marwan bin Abdul Malik, jabatan kekhalifahan itu gantikan Umar bin Abdul Aziz, manusia terbaik nomor 5 yang dinubuatkan oleh Allah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, baru Umar bin Abdul Aziz. Padahal jaraknya dengan sahabat jauh. Ini tabi'in ini Pak, bukan generasi tabi'in, tapi generasi ketiga ini. Jauh. Tapi dia kekhalifahan terbaik. Kenapa? Saking baiknya dia jadi khalifat, cari satu orang miskin di kolong langit ini untuk mendapatkan zakat, tidak dapat Pak. Sekarang kalau kira-kira di sini ada pembagian sembako, rame enggak ya? Siapa yang sholat subuh berjamaah, pulang dapat sarapan, dapat amplop 500.000, kira-kira rame enggak? Coba umumkan biar rame. Oke. Umar bin Abdul Aziz itu kekhalifahannya ada di sana jauh, anaknya itu ada di Madinah, tapi perhatian dengan anaknya masalah pendidikan, oh jagonya Pak, jauh loh Pak, jaraknya ribuan kilo, selalu dia menanyakan kabar melalui kurirnya. Tolong perhatikan, ada masalah anaknya, langsung anaknya, subhanallah, perhatian anaknya luar biasa, perhatian dengan keluarganya nomor 1. Dia selalu dekatkan dengan akhirat, dia sedekatkan dengan keilmuan. Masya Allah Pak, warisannya berapa Pak anaknya Pak? Setengah dinar. Setiap anak cuma setengah dinar, tapi warisan ilmunya tak bertepi. Ketika anak ini besar menjadi orang-orang baik, setiap anaknya menyumbangkan hartanya di jalan Allah, itu 100.000 unta bersama muatannya Pak. Kisah nyata ini bisa dibuka, dicek. Ya, kenapa? Anaknya besar karena dalam dekapan ilmu yang sangat luar biasa. Jadi jangan bangga kalau hari ini kita mewarisi harta anak banyak, nggak punya ilmu agama, habis untuk maksiat itu, habis untuk maksiat. Karena ini penting Pak, dia antara yang paling penting. Fokus kita ini mesti dengan anak, karena anak ini Pak, yang mendapat kejutan tadi. Kita nggak ditanya, ya Allah ini kenapa saya bisa di surga yang paling tertinggi? Apa karena sholatku? Enggak. Apa karena hajiku? Enggak. Apa karena umrahku? Enggak. Allah semua enggak. Kenapa? Karena doa anakmu yang kamu tinggalkan. Itu saja. Bukan karena prestasi orang tuanya, banyak umrohnya, banyak hajinya, banyak sholat malam. Enggak. Orang tua biasa-biasa diangkat derajatnya paling tertinggi karena doa anaknya itu mengalir Pak. Ini penting. Bahkan kata Nabi SAW, sepertiga surga, setengah surga itu ditanggung anak yang soleh. Jadi kita sibuk nih Mak cari nafkah, tapi menyolehkan anak kita, nggak sempat kita baca Quran, nggak sempat tahajud, karena saking kita seriusnya menyekolahkan anak, mencari harta yang halal untuk kita dapat. Setengah perjalanan akhirat kita ditanggung oleh anak-anak kita yang soleh. Ini di mana orang tua hari ini? Kok begitu? Masya Allah. HP kasih. Kan sudah saya ceritakan riwayat dari Imam Muslim kan? Imam Muslim ya, saya ceritakan. Saya ulang sekali lagi. Ketika nanti satu keluarga ini dihisab oleh Allah, ternyata orang tua ini prosesnya lama. Mungkin karena banyak kesandung masalahnya, ketika dihisab anaknya ini yang pertama kali masuk surga, anak-anaknya ini, orang tuanya masuk neraka. Dicuci dulu di neraka karena banyak dosa, banyak masalah. Sampai ke gerbang pintu surga, Allah ngomong ini jelas, udkhul jannata, silakan kamu masuk surga. Apa coba bayangkan jawaban anaknya ini? Lam yadkhul jannata hatta nara abauna wa umhatuna. Ya Allah, saya tak akan masuk surga ya Allah sebelum saya menggandeng kedua orang tuaku untuk masuk surga. Saya sampai bisa melihat ayah dan ibu masuk surga.
Udkhul jannata, kata Allah. Masuk kamu ke dalam surga. Lam yadkhul jannata hatta nara abauna. Ini penting, Pak. Yang akan menyelamatkan kita nanti itu bukan tetangga, bukan. Tetangga itu paling menangis ketika kita meninggal. Itu lupa. Tapi anak nggak ada penghalangnya sampai di surga. Sampai akhirnya Allah mengizinkan untuk memberikan syafaat. Dicari, Pak. Ini sahih, Pak, hadisnya, Pak. Dicari orang tua lagi tenggelam di lautan neraka, meraung-raung, tak ada yang bisa menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan dia? Anaknya lah satu-satunya yang bisa memberikan syafaat. Kemudian anaknya menolongnya, kemudian dihantarkan sampai ke gerbang pintu surga. Allah berfirman 3 kali, udkhul jannata antum wa abauna wa ummatuna. Sekarang kamu silakan masuk surga bersama orang tua. Digandeng itu, Pak. Alangkah senangnya kita nanti akan ditunggu anak-anak kita di pintu surga, Pak. Maka sebelum kita digandeng oleh anak-anak kita, gandenglah anak-anak kita ke majelis ilmu, ke rumah-rumah Allah. Nanti kisahnya kenapa disebut Al-Imran, kenapa disebut nanti dengan Ibrahim, dua sosok manusia yang hebat ini pasti nanti didekatkan dengan tempat ibadah. Pasti itu. Nanti Maryam dibesarkan di Masjidil Aqsa, nanti Ismail dibesarkan di Masjidil Haram. Ini rumusnya nanti, rumusnya ini. Jadi kalau kita menginginkan anak yang soleh dan soleh, kok tempatnya cuma pembelanjaan, supermarket, ya, Indomaret, Alfamaret, gimana mau jadi anak soleh? Masjid tidak pernah diajak. Nah, ini nanti kita akan sampaikan setelah sholat isya, itu pun cuplikan sedikit. Karena nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa rahasia dari keberhasilan pendidikan Imran yang akhirnya melahirkan Maryam dan nanti akhirnya dia memiliki cucu yang sampai hari ini beliau belum wafat. Satu-satunya nabi yang belum wafat itu Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat ke langit itu dalam keadaan hidup, dalam keadaan masih punya ruh, jadi belum wafat. Nanti baru Nabi Isa itu akan diturunkan menjelang hari kiamat di Damaskus, di Menara Putih di Damaskus. Kemudian nanti dengan Imam Mahdi akan menyelamatkan Baitul Maqdis dan membunuh Dajjal. Itu nanti perjalanan panjang. Baik, rahasia yang kedua, keberhasilan setelah kita berdoa bersungguh-sungguh, ilmu itu penting. Ilmu itu penting sekali, jangan diremehkan ilmu, Pak. Bisa bayangkan ibaratnya anak itu sepetak ladang, sepetak sawah. Bapak dikasih sepetak sawah, ketika tidak mengilmui tentang bagaimana menanam yang baik, maka sepetak ladang kebun tadi itu hanya akan ditumbuhi dengan ilalang, dan itu akan membuang-buang tenaga, membuang waktu. Tapi kalau kita tahu tentang bagaimana menanam, maka dia akan tanami yang paling terbaik. Apa tanaman yang terbaik yang bisa menghasilkan baik? Nah, tanaman yang baik bukan hanya sekedar ditanam, dia akan dirawat, dan nanti kalau sudah dirawat dengan sebaik-baik perawatan, maka tanaman itu akan membuahkan hasil yang terbaik. Di sini dikaitkan oleh Allah nabatat. Dia anak itu ketika dididik dengan baik seperti pohonan, akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baik dan akan menghasilkan hasilnya yang sangat luar biasa, Pak. Ya, anak akan bisa menghasilkan luar biasa. Itu seperti tanaman. Nah, kemudian, yang tidak kalah penting setelah kita bersungguh-sungguh tadi, berdoa, ilmu, keikhlasan. Karena kalau kita hanya mengharapkan anak kita sekolah pinter, kemudian harapan kita itu adalah balasan materi, itu kita akan rugi dan akan kecewa. Harapan kita ini adalah bagaimana anak-anak kita ini bisa menolong kita di surga. Itu harapannya kita masukkan dalam file kita, itu penting. Ya. Yang ketiga, konsepnya adalah peran siapa di sini? Zakaria, Pak. Zakaria itu gurunya, Pak. Bayangkan sekelasnya Imran, bukan siapa-siapa, Pak, dia. Orang biasa, warga biasa, tapi cari gurunya adalah Zakaria, seorang nabi, Pak. Bahkan pakai undian, Pak. Diundi tuh, Pak. Diundi yang keluar Zakaria. Dikumpulkan orang-orang terbaiknya di sana,
kemudian diundi siapa yang berhak menjadi pendidiknya Maryam. Ya, ini kan penting. Jadi ini faktor orang tua, guru, lingkungan ini sangat mendominasi. Nah, kita mohon maaf saja, ini mohon maaf, ini pelajaran berharga buat kita semuanya. Ya, terutama dengan istri, kalau ada istri dinasihati. Istri itu punya kosakata per hari 20.000, Pak. Anak 0 sampai 7 itu bisa menyerap kurang lebih 5.000 kosakata, Pak. Anak kita tuh mampu merekam per hari 5.000 kosakata. Bayangkan kalau ibunya itu nggak punya ilmu, ayahnya nggak punya ilmu, kemudian asal ngomong itu direkam dengan baik oleh anak kita. Saya telah mempelajari 12.000 ulama besar, itu hafal Quran belum genap umur 7 tahun, Pak. Kenapa itu bisa hafal? Padahal dia belum bisa baca. Orang tuanya yang punya peran. Jadi kalau, mohon maaf, kalau ada anak nangis kasih HP diam, itu sedang menanamkan kehancuran generasi kita. Kadang-kadang mohon maaf, masih kecil nanti sadar. Enggak. Justru ilmu yang direkam sampai tua itu 0 sampai 7 itu direkam perangainya itu sampai ke tua. Jadi jangan bilang masih kecil enggak apa-apalah. Masih kecil lah daripada nangis. Nina daripada nangis HP, Pak. Itu bukan solusi itu. Itu sedang menanam halang-halang bukan buat durian, halang-halang. Nyakitkan kalau jalan buat kaki kita, buat tangan kita ini lecet, kalau berjalan tanpa alas kaki kita akan kena durinya ini. Nah, ini sering orang tua saya jumpai kalau ada nangis, anak daripada nangis nggak sanggup mendiamkan kasih HP. Oh diam, selesai diam. Anda sedang menunggu kehancuran anak kita sebetulnya, Pak. Tunggu saja nggak kalau percaya. Anak hari ini ketika diasuh dari orang tua yang karakternya keras, orang tuanya yang acuh, itu terbawa sampai nanti remaja, Pak. Jadi nanti hasilnya bisa dilihat di SMP, di SMA, silahkan nanti rasakan tanaman kita. SD belum dirasakan, belum. Nanti rasakan di umur 15 sampai umur 20, kita betapa sulitnya mengatur anak laki-laki kita, khususnya laki-laki, apalagi perempuan. Lihat nanti, Pak, kalau ketika kita mengabaikan di umur-umur itu. Karena hasil yang kita didik ketika kecil yang kita abaikan itulah nanti yang akan kita tunai. Ini mohon maaf. Maka Maryam begitu dia lahir diasuh orang tuanya, begitu menginjak remaja kasihkan Zakaria, dikawal oleh Zakaria. Hebatnya apa? Jadi ini jangan takut. Kalau mendidik anak kita dekatkan dengan Allah, dekatkan dengan rumah Allah. Ini lihat nih. Ini rahasianya, keajaibannya ada 3. Ya, saya selesaikan. Nah, subhanallah. Apa kata Zakaria? Setiap Zakaria masuk ke mi'rab tempatnya belajarnya Maryam. Maryam tuh belajar di mi'rab kayak tempat ibadah gitu, tempat khusus sekolah yang gurunya Zakaria. Setiap masuk itu ada makanan dari surga, Pak. Bayangkan tuh, Pak. Yang hebatnya lagi, kalau musim dingin, ya, makanan yang tersedia itu musim panas. Kalau musim panas, makanan itu maka ditanya dari mana ini? Kata Maryam, ini dari Allah. Bayangkan tuh, Pak. Allah yang menjamin rezekinya nanti kalau anak kita ini baik. Jangan khawatir. Kan kadang-kadang kita ini khawatir terhadap anak kita nanti makan apa. Tapi tidak khawatir bagaimana masa depan anak kita nanti tenang. Mata budu min dunillah. Mata budu. Kan begitu Nabi Yakub. Kalau nanti saya meninggal dunia itu, siapa yang akan kamu sembah? Itu pertama kali pertanyaannya. Jadi ada 3 tipikal, Pak. 1, ini yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Luqman ini dulu menghadapi anak yang semuanya durhaka, Pak. Sehingga dengan kesabaran, dengan ilmunya Luqman, anaknya tobat semuanya. Sama dengan Yakub punya anak 12, 2 pembangkang, 10 itu anak yang durhaka 10, yang 2 Bunyamin sama Yusuf. Kesabarannya luar biasa. Akhirnya dengan kesabaran mendidiknya dan doa bersungguh-sungguh, semua akhir kehidupan anaknya Yakub itu bertobat semuanya, sebagaimana Luqmanul Hakim diabadikan oleh Allah. Jadi Luqman sama Imran itu sama, Pak. Dia bukan siapa-siapa, tapi bisa diabadikan oleh dalam Al-Quran. Inilah keluarga yang sempurna. Ayo kita bersama-sama, jangan sampai kita menyanyiakan waktu. Masih ada
sisa-sisa yang ada ini untuk mendampingi anak kita. Jangan bosan-bosan doakan, kawal, didik. Ini adalah aset yang paling mahal. Ya, berlumus-lumusnya kita, jeripayah kita ini hasilnya nanti kita akan digandeng kedua tangan kita oleh anak-anak kita. Semoga kita semuanya bisa mewujudkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu Isya sudah masuk, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.